Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya untuk PDB yang bisa dipisahkan atau dikelompokkan variabel tak bebas dan variabel bebasnya. Temukan solusi khusus dari persamaan diferensial dz dt sama dengan t kuadrat z kuadrat dengan nilai awalnya z1 sama dengan 1/3. Berarti di sini variabel tidak bebasnya adalah z, variabel bebasnya adalah t. Oke, kita lihat apakah kita bisa menyelesaikan PDB seperti ini dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Jadi, PDB yang bisa dipisahkan atau dikelompokkan variabel tak bebas dan variabel bebasnya, maka proses penemuan solusinya disebut dengan metode pemisahan variabel. Jadi, variabelnya dipisahkan. Tadi ini soalnya ya, dz dt sama dengan t kuadrat per z kuadrat. Nah, langkah pertama adalah kita kalikan semua ruas ini dengan dt. Jadi kita punyain di ruas kiri hanya dz saja, dz sama dengan t kuadrat z kuadrat dt. Nah, di ruas kanan ini kan t kuadrat z kuadrat dt, ada muncul z kuadrat. Nah, supaya z kuadrat kali z kuadrat di ruas kanan ini hilang, maka pindahkan dia ke kiri menjadi bagi z kuadrat. Jadi, semua ruas ini boleh juga dibagi dengan z kuadrat sehingga kita punya dz per z kuadrat di ruas kiri sama dengan t kuadrat kali z kuadrat. Kalau yang ini kalau kita bagi z kuadrat kan hilang tuh jadinya z kuadratnya, sehingga tersisa t kuadrat dt saja di ruas kanan. Atau boleh juga dengan konsep sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kali z kuadrat di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri jadi bagi z kuadrat ini dia. Di ruas kanan menjadi t kuadrat dt saja. Oke, berarti kan sudah terpisah nih variabelnya atau sudah terkelompokkan. Yang di ruas kiri hanya ada variabel tak bebas z saja, dan yang di ruas kanan hanya ada variabel bebas t saja. Bolehlah kita selesaikan dengan metode pemisahan variabel, yaitu kita integralkan masing-masing ruas ini. Yang ini diintegralkan, yang ini juga diintegralkan. Integral dari dz per dz kuadrat sama artinya dengan integral dari 1 per z kuadrat dz. Diintegralkan terhadap variabel z artinya ya. Kemudian yang di ruas kanan integral dari t kuadrat terhadap variabel t. Sebelumnya kita sederhanakan dulu penulisan ini supaya mudah diintegralkan. 1 per z kuadrat itu kan sama dengan z pangkat negatif 2 ya. Pangkat 2 di penyebut pindahkan ke atas jadi pangkatnya negatif. Nah, integralkan z pangkat negatif 2 terhadap z menjadi z pangkat negatif 1 per negatif 1. Negatif 1-nya diperoleh dari negatif 2 tambah 1. Jadi z pangkat negatif 1 per negatif 1 tambah konstanta untuk hasil integral tak tentu. Kemudian integral dari t kuadrat terhadap t adalah t pangkat 3 per t. Tambah c2 untuk hasil integral tak tentu dari yang di ruas kanan. Nah, berikutnya adalah yang bilangan saja, koefisien di pembilang dari z pangkat negatif 1 kan 1 ya. 1 bagi negatif 1 adalah negatif 1, ini dia. Kemudian yang z pangkat negatif 1, supaya pangkatnya jadi positif, pindahkan ke bawah menjadi z di penyebut. Sehingga z pangkat negatif 1 per negatif 1 ini bisa dituliskan menjadi negatif 1 per z ya. Negatif 1-nya tadi diperoleh dari 1 bagi negatif 1. Z di penyebut ini karena memindahkan Z pangkat negatif 1 di atas supaya pangkatnya jadi positif, jadi per Z pangkat 1. Kemudian yang tambah C1-nya kita pindahkan ke kanan, nanti akan dikombinasikan dengan tambah C2 ini. T pangkat 3 per 3 biarkan tetap. Yang di sini kan tadi C2, kemudian kurang C1, kita nyatakan sebagai C besar, sehingga di sini menjadi C saja. Nah, berikutnya yang negatif ini kita pindahkan ke ruas kanan atau semua ruas kita bagi dengan min 1. Sehingga di ruas kiri menjadi 1 per Z sama dengan min T pangkat 3 per 3 dikurang C. Sehingga kita punyain di sini 1 per Z sama dengan, kita samakan penyebutnya di sini dengan 3 karena kan di sini C berupa konstanta tanpa penyebut ya. Supaya memudahkan menyatakan Z-nya nanti apa, kita klaim aja C ini dinyatakan buatkan pecahannya. Jadi ini yang negatif T pangkat 3 per 3 ya tetap saja negatif T pangkat 3 per 3, toh penyebutnya tetap 3 kan ya, tidak berubah. Kemudian yang di sini kurang C, karena ada tadi kan C di sini penyebutnya 1, sekarang penyebutnya menjadi 3. Maka yang C ini menjadi 3C karena kan 3 kali di sini kan per 1 nih. 3 bagi 1 3, 3 kali negatif C menjadi negatif 3C. Jadi negatif
T pangkat 3/3 dikurang C itu sama dengan ini. Ya. Kemudian 1/Z sama dengan negatif T pangkat 3 dikurang 3C/3. Maka Z sama dengan apa? Nah, Z ini sama dengan 1 dikali 3 adalah 3 dibagi dengan ini. Jadi prosesnya memang seperti itu. Jadi Z ini sama dengan kali silangkan yang ini, yaitu 1 kali 3 dibagi dengan ini. Negatif T pangkat 3 dikurang 3C. Di sini kurang 3C, di mana 3C ini saya notasikan dengan D. Jadi negatif T pangkat 3 dikurang D. Udah, maka inilah yang menjadi solusi umum dari persamaan diferensial tadi. Ini ya. Sekarang kita manfaatkan nilai awal ini untuk mendapatkan solusi khusus. 1 ini sebagai T, yang 1/3 ini sebagai Z-nya. Oke, kita manfaatkan ini. Z1 sama dengan 1/3, Z-nya berarti ganti dengan 1/3, T di sini gantilah dengan 1. Jadi 1/3 sama dengan 3 per negatif 1 pangkat 3 dikurang D. Sehingga kita punya 1/3 sama dengan 3 per negatif dari 1 pangkat 3 kan 1 ya. Jadi di sini negatif 1 dikurang D. Nah, berikutnya kita kali silang ini. 1 kali negatif 1 dikurang D. Ini dia negatif 1 dikurang D yang di ruas kiri. Yang di ruas kanannya 3 kali 3 adalah 9. Ini dia. Oke, kemudian kita punyain negatif D sama dengan 9 tak kurang 1 di kiri, pindah ke kanan kan jadi tambah 1 ya. Jadi kita punya negatif D sama dengan 9 tambah 1. Atau negatif D sama dengan 10. Ini apa ini ya? Ini bisa diabaikan saja ya. Negatif D sama dengan 10 sehingga D sama dengan negatif 10. Negatif di kiri pindahkan ke kanan, jadi D sama dengan negatif 10 ya. Atau ini dibagi negatif 1. Negatif D bagi negatif 1 adalah D, 10 bagi negatif 10 adalah negatif 10. Udah, kita peroleh D sama dengan negatif 10, masukkan ke sini. Negatif dari negatif 10 menjadi tambah 10 ya, maka inilah dia tambah 10. Jadi solusi khususnya adalah Z sama dengan 3 per negatif T pangkat 3 tambah 10. Ini adalah solusi khusus dari ini.